Salam jumpa dan salam dalam kasih Kristus. Bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 11 sampai ayat 18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, cinta menuntut suatu pengorbanan, yakni korban waktu, tenaga, materi, bahkan juga korban perasaan. Rasa cinta yang bertumbuh dalam hati menjadikan seseorang rela melakukan yang terbaik bagi orang yang dicintainya. Maria Magdalena memiliki relasi yang akrab dengan Yesus. Keakrabannya lebih berhubungan dengan karya pelayanan Yesus ketika mewartakan Injil Kerajaan Allah. Maria Magdalena merupakan salah seorang yang memiliki andil untuk membantu Yesus dengan menyumbangkan kekayaannya. Ia suka memberi dan tidak menahan berkat untuk dirinya sendiri. Maria rela mempersembahkan harta miliknya untuk Yesus sebagai wujud betapa ia mengasihinya. Ketika Yesus menjalani sengsara sampai wafat, Maria selalu setia mengikutinya. Maka Maria sangat bersedih ketika melihat Yesus yang dia cintai telah meninggal. Pagi-pagi buta, ia datang ke kubur Yesus. Ia berusaha untuk menyenangkan Yesus meskipun sudah menjadi jenazah.
ketika ia melihat makam Yesus telah kosong, ia terus mencari Yesus sampai ia menemukan Yesus yang sudah bangkit dengan mulia. Saudara-saudari, relasi akrab antara Maria Magdalena dan Yesus memang sangat inspiratif bagi kita semua. Perjumpaan pribadi dengan Yesus telah mengubah hidupnya. Harta kekayaan dan segala yang dia miliki tidak berarti apa-apa, karena hanya Yesus yang utama dan lebih dari segala-galanya untuknya. Sebagai pribadi yang mengakui diri pengikut Kristus, apakah kita memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan? Apakah kita juga memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan? Berkat Tuhan telah kita terima. Sudahkah kita berbuat sesuatu untuk membalas kebaikan Tuhan? Kita dipanggil untuk membangun relasi yang akrab dengan Yesus dan mewartakan kebangkitannya bagi semua orang.